salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dalam acara sharing kitab suci ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bersharing kepada kita sekalian. Kami keluarga H Pasaribu N Borumanalu dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, saya dan istri saya, anak kami, Adel dan Dela, akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari Sabtu 26 Juni 2021. Bacaan Injil dikutip dari Injil menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk ikut merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang kami alami di dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu dan untuk berbagi tentang sabda-Mu kepada sesama kami. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu merenungkan dan memetik pesan dari sabda-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan hari ini secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu
dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kami akan coba membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Saya akan membagikan kesan dan pesan saya terlebih dahulu. Setelah itu istri saya dan anak-anak saya. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 13 yang berbunyi, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Ayat ini menyentuh bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup. Suatu kali saya mendampingi istri saya untuk menjalani operasi di salah satu rumah sakit. Ketika itu istri saya masuk ke ruang OKA. Tak henti-hentinya saya memohon kepada Tuhan agar proses operasi istri saya berjalan dengan baik. Dalam doaku juga kumohonkan kepada Tuhan agar istri diberi kekuatan dan keyakinan melewati semua proses dan pada akhirnya memperoleh kesembuhan. Dengan penuh iman, saya sampaikan doa-doa ini kepada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan istri saya. Ternyata permohonan saya didengarkan oleh Tuhan. Istri saya sembuh dari penyakitnya. Saya sadari bahwa itu bukan kekuatanku, melainkan karena kuasa dari Tuhan. Saya semakin sadar lewat peristiwa itu bahwa saya harus senantiasa berserah pada Tuhan di dalam hidup ini. Yesuslah andalan dan tujuan hidup saya, maka saya harus percaya padanya. Mari semakin percaya kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan permohonan orang yang percaya padanya. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 17 yang berbunyi, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Ayat ini berkesan bagi saya karena berhubung dengan pengalaman yang saya alami. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami sebuah penyakit. Saya harus berobat ke rumah sakit dan harus ditangani oleh dokter. Dan hal ini berulang beberapa kali untuk hal yang sama. Dan anjuran dokter, saya harus menjalani operasi. Dan ketika itu kami bahas dengan keluarga, kami rada ketakutan, cemas untuk menghadapi tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Saya merasa sangat ketakutan akan terjadi sesuatu pada saat operasi. Hal ini menjadi beban pikiran saya. Rasa ketakutan, gelisah tidak bisa lagi saya tutupi, mengingat saya masih mempunyai tanggung jawab besar di dalam rumah. Anak-anak saya masih kecil, masih butuh pendampingan seorang ibu yang sehat. Tetapi atas dukungan keluarga yang selalu meyakinkan dan mendukung saya agar kuat menjalani semua ini, saya menyerahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan pasti tidak membiarkan aku sendirian di dalam penderitaan saya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan untuk menjalani proses penyembuhan ini. Ternyata Tuhan mendengar semua doa-doaku, doa-doa keluarga. Dia memberikan kesembuhan kepada saya. Setelah saya sembuh dari penyakitku,
saya sangat bersyukur pada Tuhan, karena Ia telah mengambil seluruh penyakitku. Dan pada saat itu saya berjanji kepada Tuhan yang boleh disebut merupakan sebuah nazar. Saya bernazar bahwa saya siap untuk Tuhan pakai menjadi pelayannya. Baik di gereja maupun di lingkungan, saya bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Maka dengan apa yang saya alami, boleh saya mengajak kita sekalian untuk menyandarkan hidup kita hanyalah pada Tuhan. Semua persoalan hidup kita akan hilang di dalam nama Tuhan. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 6 yang berbunyi, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat ini menyentuh bagi saya karena ungkapan perwira tersebut. Ungkapan permohonan perwira itu berkaitan dengan pengalaman saya beberapa bulan lalu. Suatu ketika, saya ikut membagikan sembako kepada keluarga yang kurang mampu yang ada di lingkungan tempat kami. Saya merasa bahagia ikut serta membantu teman-teman yang kurang mampu. Kegembiraan yang saya rasakan ketika anak yang kurang mampu tersenyum menerima pemberian kami. Lewat kegiatan membagi sembako ini, saya semakin disadarkan agar semakin peduli kepada sesama yang berkekurangan. Ternyata, pemberian yang sedikit pun sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Terutama pada masa pandemi COVID-19, banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Teladan perwira itu juga telah mengingatkan saya agar dalam hidup ini peduli dengan sesama. Ia sangat peduli dengan hambanya, dengan memohon kepada Yesus agar menyembuhkan kelumpuhannya dan penderitaannya. Mari semakin peduli dan berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 8 yang berbunyi, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat ini menyentuh bagi saya berhubungan dengan pengalaman saya. Pada saat saya duduk di kelas 2 SD, tangan kiri saya patah akibat terjatuh saat bermain-main. Ketika peristiwa itu terjadi, saya merasa kesakitan. Selain rasa kesakitan yang tidak tertahankan, muncul juga rasa takut akan dimarahi orang tua. Saya berpikir, bagaimana nanti ini saya akan dimarahi orang tua. Tidak mungkin dengan situasi seperti ini, saya mengikuti pembelajaran di sekolah. Semua saya pikirkan pada saat kejadian itu. Ternyata orang tua hanya mengingatkan saya supaya lebih berhati-hati dalam bermain-main dengan teman-teman. Selanjutnya, orang tua saya membawa saya untuk berobat ke rumah sakit. Ketika tiba di rumah sakit, saya berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesembuhan. Tuhan telah mendengarkan permohonanku. Dia telah menyembuhkan saya. Mari kita memohon kepada Tuhan agar disembuhkan dari segala penyakit kita. Nah, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya kita amalkan dalam hidup kita yakni, pertama, mari kita semakin percaya kepada Tuhan agar di dalam hidup ini kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, marilah menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Yang ketiga, marilah semakin peduli dengan sesama kita yang membutuhkan bantuan kita. Yang keempat, mari memohon kepada Tuhan agar kita disembuhkan dari segala penyakit kita. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami.
Agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan pada hari ini. Lewat sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami agar kami semakin percaya akan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Semoga kami semakin percaya kepadamu dengan menyerahkan hidup kami pada penyelenggaraan-Mu. Bantu kami agar di dalam hidup ini kami semakin mampu peduli dan berbelas rasa dengan saudara kami yang berkekurangan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sejahtera.